lagi? Kalau dokter Erik sama suster Sekar jadian, pasti jadi couple goals banget. Aku juga ngiranya kayak gitu. Dokter Eriknya ganteng, suster Sekarnya juga cantik. Ada dokter yang naksir sama Sekar. Bisa-bisanya. Enggak, ini nggak boleh terjadi. Tapi kenapa aku harus cemburu? Enggak. Aku nggak punya perasaan apa-apa sama Sekar. Itu kan cuma karena dia mirip sama Laras. Tapi lu kan demen sama si Sekar. Biarpun awalnya karena mukanya kayak Laras. Tapi akhirnya lu kan nyaman sama tenang kalau deket dia. Parah lu. Gengsi amat sih jadi laki buat ngakuin. Kenapa dadaku jadi sesek? Aku beneran cemburu. Enggak. Nggak mungkin. Mungkin ini aku kecapean. Atau masuk angin. Rasain lu. Sesekan tuh dada. Ada hantu. Mas Dava. Kamu ngapain? Hah? Deketin Elvira? Aku capek, Mas. Aku nggak bisa ngerasain lagi kalau kamu tuh suami aku juga. Hai, kamu tahu kenapa aku ngelakuin ini semua? Buat kita. Biar hidup kita tuh terjamin. Kamu terlalu nyaman, Mas, sama Elvira. Sampai kamu ngelupain aku. Aku akan bongkar semua ini ke Elvira. Kamu macam aku? Hah? Kamu tahu apa akibatnya kalau kamu macam aku? Oh, sakit, Mas. Diam! Bu Astari? Mbak Elvira? Ini pasti calon mantunya ya? Walaupun aku suka kesal sama Bella, tapi memang dia masih calon menantu terbaik buat aku. Iya Mbak. Bu Astari udah cerita banyak soal kamu. Kapan-kapan mampir dong buat konsultasi. Nanti saya kasih free buat kamu dan calon suamimu. Boleh sih, cuman kebenaran juga saya lagi galau. Karena pasangan saya ada yang menggoda. Kalau saya boleh kasih saran dan masukan, dalam suatu hubungan emang harus ada tarik ulurnya agar pasangan nggak ngerasa terkekang. Oh ya, saya pamit dulu ya, lagi ada urusan. Oh iya, terima kasih Mbak Elvira. Makasih ya. Mari. Bel, kalau kamu mau jaga jarak sama Satria, kita tetap harus komunikasi dan kita harus memikirkan langkah selanjutnya apa. Mana mungkin aku cuma pasrah doang. Itu gak akan pernah terjadi. Padahal maksudku cuma mau menemukan kelemahan kamu, Bel. Biar kamu gak semena-mena mentang-mentang tahu rahasiaku terhadap Laras. Permisi. Ada apa ini? Gak apa-apa, ini istri saya kayaknya harus mimpi buruk. Ya, sayang. Tadi soalnya saya sempat dengar kayak ada suara cekcok. Oh, enggak. Biasa, kita berunding doang. Mbak Naila, kelihatannya Mbak udah semakin membaik ya. Nanti kita tunggu dulu ada visit dokter, baru nanti bisa dicek dulu udah boleh pulang apa belum. Oke. Kalau ada apa-apa panggil saya aja ya. Misi. Terima kasih. Gimana kalau Sekar juga suka sama dokter itu? Mas Satria, saya mau nanya deh. Kalau pelaku KDRT itu bisa dijerat sama pasal apa sih? KDRT? KDRT ada di pasal 23 tahun 2004. Kenapa kok nanya soal KDRT? Jangan-jangan kamu jadi korban KDRT? Siapa yang KDRT kamu? Jujur sama aku siapa? Oh, aku tahu. Dokter itu kan, dokter Erik. Mana dokter Erik? Apaan sih? Dokter Erik di mana? Mas Satria apaan sih? Bisa nggak sih nggak usah soal-soal care kayak gitu? Orang ini soal pasien. Jadi ada pasien yang mau mengakhiri hidupnya
karena tekanan psikis. Serem banget sih. Mbak Elvira, datang lagi Mbak. Saya mau jenguk Naila. Dia maksa saya datang ke sini. Saya takut ada apa-apa sama dia, Sus. Gimana ya kabarnya sekarang? Udah membaik kok Mbak kondisinya, tapi infusnya masih dipakai. Terus itu sekarang udah ada suaminya Mbak. Pas banget ada suaminya. Jadi saya bisa langsung ketemu. Soalnya saya nggak punya banyak waktu, Sus. Oh ya, ini siapa ya? Oh, ini Mas Satria Mbak. Polisi yang biasa nanganin kasus, terus sering kerjasama sama rumah sakit ini. Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Dan, kita disuruh ke kantor, Nan. Karena ada urusan mendadak, Nan. Oh ya, Sus. Saya mau ngadain seminar tentang love relationship. Pembicaranya saya dan suami saya. Suster sama pacarnya boleh datang. Kita nggak pacaran. Kompak banget sih. Pantesan kalian cocok. Saya duluan ya. Iya. Iya Mbak. Nanti kalau undangan digitalnya udah ada, kirim ke aku ya. Loh, apaan sih? Kan aku yang diundang. Loh, nggak dengar tadi aku juga diundang. Pelit banget sih, kirim undangan aja nggak mau. Iya. Ya. Sus! Sus, tolong Sus! Suster Sekar! Mbak, ya ampun. Mbak, ini infusnya dicabut secara paksa. Jangan-jangan Naila dibawa pergi sama suaminya. Tadi mereka masih di sini kok, Mbak. Mbak yang tenang dulu ya. Saya coba cek lagi ke admin. Mbak pulang aja. Permisi, Mbak. Kamu ngapain sih masalah saya Elvira datang ke rumah sakit? Dia tuh udah nggak mau datang. Untung kita berhasil pergi. Kalau nggak ada nanti dia bakal nemuin kita berdua. Aku udah nggak mau lagi tutupin kebohongan ini ya, Mas. Kebohongan apa, Nay? Kamu aja nikmatin hartanya Elvira, Nay. Jangan munafik kamu. Aku nggak peduli, Mas. Kamu mau ngancam aku apapun, Mas. Aku bakal telepon Elvira dan bongkar semua ini. Lepas gak? Ngapain sih? Lepas gak? Udah, Mas. Lepas! Woi, kenapa sih? Mukanya sumpek gitu, kayak yang panik. Bang, ada pasien yang dibawa pulang tanpa lapor dulu. Nah, itu mah biasa. Orang yang kagak mau bayar, maunya gretongan. BPJS-nya mandek. Malah bengong diajak ngomong. Mikirin apa lagi sih lu? Gak enak tahu Bang, kayak gini sama Satria. Gua demen deh. Gua malah demen si Satria kayak gini sama lu. Jadi lu tuh fokus kalau kerja. Loh, kan saya udah ngerjain tugas saya dengan baik, Bang. Setiap ada arwah yang minta tolong, pasti saya bantu. Ya itu kan emang udah tugas lu sebagai menteri arwah, menparah. Setiap arwah yang minta tolong harus dibantu. Ya, tapi kenapa ya Bang? Kok Satria sekarang ngeselin banget? Udah gak kayak dulu lagi. Emang cowok tuh suka kayak gitu. Ada yang lain kali. Ih, apaan sih? Siapa tahu.